Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elisia Binaya dengan NIM 250701500011. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2025. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mendalami satu fase paling krusial dalam kehidupan kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana seorang remaja akan menjawab pertanyaan, "Siapa aku sebenarnya?" Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membedah bersama konsep identitas remaja melalui kacamata psikologi perkembangan. Tidak hanya teori, saya juga telah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa remaja untuk mengetahui bagaimana proses pencarian jati diri berlangsung nyata di lapangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama videonya. Check it out! Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu konsep diri. Secara garis besar, konsep diri adalah evaluasi spesifik atau cara kita menilai kemampuan diri di berbagai bidang seperti akademik maupun fisik. Konsep ini merupakan gabungan antara identitas pribadi yang unik dan identitas sosial kita di masyarakat. Singkatnya, konsep diri terbentuk dari interaksi dua arah, yaitu bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana lingkungan sosial menilai kita. Dari sinilah gambaran jati diri kita mulai terbangun. Masuk ke teori Erik Erikson. Berdasarkan teori Erikson, remaja berada di tahap kelima, yaitu identity versus role confusion. Di fase ini, pencarian jati diri menjadi fokus utama, di mana muncul pertanyaan-pertanyaan besar seperti siapa aku dan kemana arah hidupku. Seiring tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab mandiri di masa depan, remaja memasuki masa psikososial moratorium. Ini adalah masa jeda yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk bereksplorasi dan mencoba berbagai peran sebelum benar-benar memikul kemandirian dewasa. Selanjutnya, peneliti James Marcia merumuskan 4 status identitas berdasarkan ada tidaknya eksplorasi dan komitmen. Pertama, identity achievement, di mana remaja sudah mengeksplorasi pilihan dan memiliki komitmen yang kuat. Kedua, identity moratorium, yaitu mereka yang sedang aktif bereksplorasi, namun belum menetapkan pilihan. Ketiga, identity foreclosure, kondisi di mana remaja sudah berkomitmen, tapi hanya mengikuti pilihan orang lain tanpa eksplorasi mandiri. Dan terakhir, identity diffusion, yaitu saat remaja belum mencoba bereksplorasi dan tidak memiliki rencana masa depan. Terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas. Pembentukan identitas tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci. Keluarga berperan sebagai fondasi utama, di mana dukungan orang tua sangat menentukan keberanian remaja untuk bereksplorasi. Selain itu, teman sebaya dan media sosial kini menjadi faktor eksternal yang sangat kuat dalam membentuk standar gaya hidup dan pilihan peran. Terakhir, kematangan kognitif memungkinkan remaja untuk memproses semua pengaruh tersebut secara logis hingga akhirnya mereka bisa menentukan jati diri yang paling sesuai dengan prinsip pribadinya. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi wawancara dengan 2 partisipan, yang mana saya akan menanyakan ke-5 pertanyaan berikut ini. Dan tentu saja, saya telah mendapatkan informed consent dari para partisipan. Nah, saya pribadi menggambarkan diri saya sebagai sosok yang bertanggung jawab, pendiam, dan ingin berkembang. Nah, kenapa bertanggung jawab? Karena saya selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Pendiam karena saya cenderung mengamati sebelum berbicara. Lalu saya ingin berkembang karena saya selalu berusaha memperbaiki diri saya sebelum melanjutkan ke hal yang baru. Saya pernah, dan yang saya lakukan itu saya mencoba mencari informasi yang lebih banyak tentang minat saya, lalu berdiskusi dengan keluarga, dan setelah itu saya memberi waktu kepada diri sendiri untuk mengenal lebih dalam agar bisa menentukan arah ke depannya. Saya termasuk tipe yang punya rencana walaupun masih belum matang. Nah,
Saya mencoba menyiapkan tujuan saya secara bertahap. Untuk jalan yang saya pilih sekarang, saya merasa cukup yakin, tetapi saya tetap terbuka terhadap perubahan kemungkinan yang akan terjadi, yang mungkin lebih sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Kalau menurut saya sendiri, keduanya sama-sama berpengaruh, di mana orang tua dan lingkungan itu memberi arahan serta dukungan, walaupun keputusan akhirnya tetap berasal dari diri saya sendiri. Nah, kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah tekanan sosial atau media sosial yang sering membuat remaja membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, hal itu kadang membuat remaja merasa harus mengikuti standar tertentu, sehingga sulit untuk menjadi diri sendiri secara percaya diri. Oke, yang pertama itu mungkin introvert karena berdasarkan pengalaman saya dan hal-hal yang sudah saya lewati, ternyata saya itu lebih introvert daripada ekstrovert. Dan yang kedua itu nyaman karena saya lebih cenderung melakukan hal-hal yang sudah ada di zona nyaman saya dan mencari relasi lebih bermakna dengan kenyamanan daripada hanya sekedar berteman saja. Seperti itu. Sepertinya saya hanya bisa menggambarkannya dalam 2 kata. Tentu saja pernah, sebagai remaja pasti kita semua pernah melewati fase bingung untuk mencari jati diri kita. Nah, tapi yang saya lakukan itu tentu saja saya tidak panik. Saya kembali menyusun hal-hal apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Sebenarnya saya sukanya apa. Jadi saya biasa merefleksikan diri saya kembali mengenai hal-hal yang sudah saya lewati. Sebenarnya ini tergantung situasi. Jika memang saya sedang bersemangat, saya tahu tujuan saya kemana. Tapi ketika saya sedang bingung atau sedang kesulitan, saya pasrah dan let it flow aja. Tentunya kemauan sendiri, karena walaupun kita dipengaruhi oleh orang tua atau lingkungan, tapi kalau dari dalam diri sendiri kita itu tidak ada dorongan, sama saja itu kita menjalankan pilihan orang lain. Jadi tentunya itu kemauan diri sendiri itu sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan kita. Tentu saja tantangan yang paling berat itu sosial media, karena bisa kita lihat sekarang itu sosial media sangat berpengaruh pada kehidupan kita dan beberapa orang menunjukkan dirinya yang tidak sebenarnya di sosial media itu. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap kedua responden, kita dapat melihat bagaimana teori-teori psikologi saling beririsan dalam membentuk jati diri remaja. Jika kita meninjau dari perspektif James Marcia dan Carl Rogers, responden 1 telah menunjukkan kondisi identity achievement. Hal ini terlihat dari adanya keselarasan atau kongruens antara diri yang ia persepsikan dengan cita-cita yang ingin ia capai. Kejelasan rencana masa depannya menjadi bukti bahwa krisis identitas telah berhasil ia lalui dengan baik. Sebaliknya, responden 2 berada pada status moratorium, di mana ia masih berusaha menyeimbangkan kenyamanan saat ini dengan ketidakpastian masa depan. Sikap pasrah atau let it flow yang ia tunjukkan sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan diri untuk mengurangi kecemasan akibat kesenjangan antara realita hidup dan tuntutan ideal yang belum ia tetapkan secara utuh. Lebih lanjut, integrasi teori Erikson dan Susan Harter mengungkap perbedaan domain yang menjadi fokus utama mereka. Responden 1 memiliki konsep diri yang sangat kuat di domain akademik dan kompetensi. Ia merasa berharga ketika mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Di sisi lain, responden 2 lebih menitik beratkan pada konsep diri sosial. Baginya, identitas bukan tentang pencapaian formal, melainkan tentang kualitas interaksi interpersonal dan relasi yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa setiap remaja memiliki jangkar yang berbeda dalam mendefinisikan siapa diri mereka. Namun, terlepas dari perbedaan status identitas mereka, kedua responden sepakat bahwa media sosial adalah tantangan terbesar di era ini. Fenomena ini membuktikan teori Looking Glass Self dari Cooley, di mana remaja modern cenderung mengonstruksi jati diri mereka berdasarkan pantulan atau penilaian yang mereka tangkap dari dunia digital. Munculnya standar-standar tertentu di media sosial memicu perbandingan sosial yang intens. Jika pantulan digital ini dirasa terlalu tinggi atau negatif, remaja berisiko terjebak dalam kebingungan identitas karena merasa diri mereka yang asli tidak mampu memenuhi standar cermin sosial
sosial tersebut. Pada akhirnya, proses pencarian identitas ini merupakan negosiasi antara kemauan diri sendiri dengan tekanan lingkungan yang semakin kompleks. Setelah melakukan proses wawancara dan membedah berbagai teori ini, saya pun merefleksikan diri saya sendiri. Sebagai mahasiswa dan seorang remaja, saya menyadari bahwa saya pun sedang berada dalam perjalanan yang sama. Saya belajar bahwa pencarian identitas bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah journey berkelanjutan antara keinginan pribadi kita dengan realita lingkungan yang kita hadapi. Insight paling berharga bagi saya adalah pentingnya memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk bereksplorasi secara jujur tanpa harus merasa tertinggal oleh standar yang ada di media sosial. Pada akhirnya, menjadi diri sendiri adalah sebuah proses menjadi yang terus bertumbuh setiap harinya.